Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kuliah steril kali ini, kita akan membahas mengenai perhitungan tonisitas dalam sediaan steril. Karena di dalam pembuatan suatu sediaan steril itu memerlukan beberapa perhitungan untuk mendapatkan tonisitas sediaan. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan tonisitas. Tonisitas itu sendiri merupakan perbandingan tekanan osmosis antara dua cairan yang dipisahkan oleh membran semi permeabel. Nah, kemudian tonisitas ini sangat erat kaitannya dengan sediaan steril. Ada beberapa macam tonisitas larutan obat suntik atau larutan obat sediaan steril. Yang pertama ada hipertonis, ada isotonis, kemudian ada hipotonis. Nah, yang pertama kita bahas mulai dari yang di tengah, yaitu adalah isotonis. Suatu larutan dikatakan isotonis jika suatu larutan tersebut konsentrasinya sama dengan konsentrasi dalam sel darah merah. Nah, sehingga tidak terjadi pertukaran cairan antara keduanya. Nah, yang dikatakan isotonis di sini adalah ekivalen dengan larutan 0,9% NaCl. Jadi kalau kita melihat di rumah sakit mungkin atau di apotik ada yang menyediakan NaCl fisiologis, yaitu adalah NaCl 0,9%, itu adalah larutan yang isotonis, yaitu setara dengan 0,9% NaCl. Jadi jika larutan isotonis diberikan atau disuntikkan ke dalam pembuluh darah kita, maka tidak akan terjadi pertukaran konsentrasi atau pertukaran dari sel darah merah ke sediaan tersebut. Nah, yang kedua adalah hipotonis. Hipo berarti tekanan osmosis atau konsentrasinya lebih rendah dibanding serum darah. Air akan melintasi membran sel darah merah yang semipermeabel, kemudian memperbesar volume sel darah merah dan menyebabkan peningkatan tekanan sel dalam sel tersebut. Tekanan yang lebih besar menyebabkan pecahnya sel. Nah, akibat pecahnya sel darah merah akan terjadi suatu akibat yang bisa kita sebut dengan hemolisis atau hemolisa, yaitu pecahnya sel-sel darah merah. Jadi kalau suatu larutan sediaan steril yang kita berikan ke pasien itu berupa hipotonis, maka dia akan menyerap sel-sel sel darah merah kita yang ada di dalam tubuh kita akan menyerap cairan-cairan yang ada di sekitarnya. Kemudian sel darah merah tersebut akan membesar. Jika semakin lama semakin membesar, tentu akan terjadi pecah karena sel darah merah tersebut tidak mampu menahan banyaknya cairan yang ada dalam sel tersebut. Nah, hemolisis ini sangat berbahaya. Jadi untuk sediaan hipotonis itu tidak disarankan untuk pembuatan atau tidak disarankan dalam pembuatan sediaan steril. Nah, kemudian selain isotonis dan hipotonis, ada lagi selanjutnya adalah hipertonis, jenis larutannya. Nah, jenis larutan hipertonis ini di mana tekanan osmosis si larutan yang kita suntikan ini lebih tinggi dibanding serum darah. Akibatnya, cairan yang kita suntikan ini akan menarik cairan-cairan dari sel darah merah. Akibatnya, air keluar dari sel darah merah melintasi membran permeabel sehingga terjadi penciutan sel-sel darah merah. Jadi, sel darah merah yang awalnya normal, akibat masuk cairan hipertonis, maka cairan yang ada di dalam sel darah merah itu keluar
menuju ke larutan hipertonis ini, sehingga cairan di dalam sel darah merah itu berkurang dan sel darah merah menjadi menciut atau mengalami pengecilan. Nah, untuk mengukur tonisitas bisa kita gunakan osmometer. Kemudian untuk membuat suatu sedian yang isotonis, nah tentu kalau di dalam industri atau pembuatan sedian steril, perlu kita tambahkan bahan pembantu pengatur isotonis, karena tidak semua bahan aktif atau zat aktif obat itu sudah isotonis dengan tubuh kita atau sel-sel darah merah kita. Maka untuk membuat sediaan yang tidak isotonis itu, sehingga dia bisa menjadi isotonis, perlu kita tambahkan bahan-bahan pengatur isotonis. Nah, apa contoh bahan-bahan pengatur isotonis yang bisa kita gunakan? Contohnya beberapa adalah NaCl, ada glukosa, ada sukrosa, dan lain sebagainya. Nah, tadi ada bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk pengatur isotonis. Lalu bagaimana cara kita untuk menghitung agar suatu obat yang kita buat itu dia isotonis? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan tentunya. Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan metode penurunan titik beku. Kemudian metode yang kedua bisa kita gunakan kesetaraan dengan garam natrium klorida atau kesetaraan dengan NaCl. Kemudian metode yang ketiga bisa kita gunakan adalah kesetaraan volume isotonik. Nah, yang keempat, jika tiga cara ini tidak bisa kita gunakan karena kita tidak menemukan data dari masing-masing zat aktif, maka bisa kita gunakan perhitungan dengan tetapan LISO. Nah, kemudian karena tadi ada menggunakan penurunan titik beku, kesetaraan dengan NaCl, itu data masing-masing zat aktif untuk data nilai penurunan titik beku atau maupun nilai ekuivalensi NaCl masing-masing zat aktif bisa kita lihat pada lampiran buku formulasi steril yang ditulis oleh Stefanos Lucas atau tabel solution properties di Pharmaceutical Codex atau tabel larutan isotonik di Pharmacope. Jadi di referensi-referensi ini bisa kita lihat nanti nilai dari penurunan titik beku masing-masing zat aktif. Nah, kemudian nilai dari ekuivalensi NaCl itu juga dari masing-masing zat aktif bisa kita lihat. Nah, ini contoh tabel yang memuat penurunan titik beku dari masing-masing zat aktif. Nah, di sini ada penurunan titik beku pada 0,5%, 1%, dan 2%. Nanti yang kita gunakan adalah sesuai dengan konsentrasi pada nilai apa yang kita kerjakan. Nah, kita ambil contoh, misalnya di sini ada atropin sulfat. Penurunan titik beku pada 1%-nya ada 0,07 derajat. Nah, kita contohkan dari metode penurunan titik beku. Nah, pada penurunan titik beku di sini bisa kita gunakan rumus W sama dengan 0,52 dikurang A per B. Jadi 0,52 dikurang A terlebih dahulu, kemudian nilai dari 0,52 dikurang A ini baru kita bagi dengan nilai B. Nah, W di sini merupakan jumlah gram bahan pembantu isotoni dalam 100 mili larutan. Berarti ini adalah bahan isotoni yang kita gunakan tadi, contohnya adalah NaCl, glukosa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nilai A ini apa? Nilai A merupakan turunnya titik beku air akibat zat terlarut, dihitung dengan memperbanyak nilai untuk larutan 1% B per V.
Kemudian nilai B ini merupakan turunnya titik beku air yang dihasilkan oleh 1% B per V bahan pembantu isotonis. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung penurunan titik beku tadi? Yang pertama, kita tentukan kadar obat dalam larutan menggunakan satuan persen. Jadi kalau misalnya nilai yang diketahui berbentuk gram atau miligram atau mili, kita ubah atau kita konversi menjadi satuannya persen. Kemudian setelah kita dapatkan kadar obat dalam satuan persen, kita cari pada tabel penurunan titik beku zat tersebut pada kadar 1%. Baru kemudian kita hitung penurunan titik beku pada kadar yang didapat. Nah, baru kita hitung selisih terhadap titik beku isotonis. Dan kita tambahkan satu zat untuk mencapai keadaan isotonik. Dengan melihat tabel hitung, baru kita bisa menetapkan berapa zat yang kita perlukan untuk mencapai suatu keadaan isotonik. Nah, kita contohkan di sini ada resepnya atau formula yang akan kita buat isotonis adalah atropin sulfat 2%. Jadi atropin sulfat dengan konsentrasi 2% akan kita buat di dalam 15 mili larutan. Aquades at 15 mili. Artinya atropin sulfat 2% ini akan kita buat sebanyak 15 mili. Kita dilarutkan menggunakan Aquades. Kemudian kita buat terlebih dahulu persen atropin. Nah, tadi yang pertama kita konversi menjadi satuan persen. Karena di soal tadi angkanya sudah diketahui dalam satuan persen, maka tidak perlu kita konversi lagi. Maka persen atropin yang akan kita cari penurunan titik bukunya adalah 2%. Nah, dari tabel diketahui penurunan 1% atropin itu 0,07 derajat Celcius. Jadi, kalau untuk 2% penurunannya, tentu 2 kali 1%, yaitu 0,14 derajat Celcius. Nah, diketahui penurunan 1% ini tadi bisa kita ambil di sini. Atropin sulfat di sini ya. Nah, kemudian di sini untuk kadar 1%-nya, nilai atropin sulfat 0,07 derajat. Nah, kalau misalnya 2%, kita kalikan 2 saja. Artinya 0,14 derajat Celcius. Tadi rumusnya W sama dengan 0,52 dikurang A. Maka penurunan si atropin tadi kita masukkan ke nilai A, berarti 0,14 derajat Celcius ini adalah nilai A-nya. Maka 0,52 dikurang A atau 0,52 dikurang 0,14 sama dengan 0,38 derajat Celcius. Nah, dari tabel penurunan asam borat 1% itu 0,29 derajat Celcius. Jadi asam borat yang kita tambahkan adalah 0,38 dibagi 0,29. Lalu kita kali 1%. Nah, asam borat yang kita gunakan turunan asam borat 1% 0,29. Sini asam borat 1% 0,28 atau 29 ya. Jadi mungkin beberapa referensi itu ada plus minusnya beberapa angka di belakang koma. Nah, coba kita masukkan saja 0,28 di sini. Jadi kita anggap saja 0,28 atau 0,29 derajat Celcius. Berarti ini sebagai nilai B-nya. W dikurang A dibagi dengan B. Kemudian karena asam borat yang kita gunakan adalah 1%, maka kita kali dengan 1%. Dapatlah 1,3%.
Nah, kemudian karena larutan yang akan kita buat adalah sebanyak 15 mililiter, maka 1,3% asam borat ini tadi kita kali 15 mililiter. Jadi asam borat yang akan kita tambahkan adalah 0,195. Oke ya, jadi 1,3% dari 15 mili adalah 1,95 lagi asam borat yang akan kita tambahkan. Maka setelah kita tambahkan 0,195 asam borat ini, baru kita dapatkan larutan atropin sulfat yang isotonis. Kemudian metode yang kedua bisa kita gunakan adalah kesetaraan dengan garam NaCl atau garam natrium klorida. Nah, ekivalensi dengan NaCl ini menghasilkan tekanan osmotik sama seperti 1 gram bahan obat. Jadi 1 gram bahan obat itu ekivalensi tekanan osmotiknya kita cari kesetaraannya dengan NaCl. Yang pertama kita hitung jumlah gram obat. Jadi kalau misalnya kita ketahui nilai yang akan kita cari itu dalam satuan persen, kita konversi, kemudian menjadi satuannya gram. Kemudian setelah kita dapatkan ya berapa gram yang akan kita cari isotonisnya, kita lihat di tabel kesetaraan obat dengan NaCl. Kemudian kita hitung jumlah NaCl setara dengan 1 gram obat dalam larutan. Baru kita hitung banyak NaCl yang kita butuhkan dalam larutan untuk membuat suatu larutan yang isotonis. Nah, masih kita gunakan atropin sulfat 2%, dibuat menjadi 15 ml. Tadi satuannya adalah atropin 2%. Kita konversi menjadi satuan gram, artinya 2% dalam 15 mili itu sama dengan 0,3 gram atropin yang akan kita gunakan. Nah, dari tabel diketahui 0,13 gram NaCl setara dengan 1 gram atropin, atau NaCl dari atropin 1 gram sama dengan 0,13. Jadi seperti itu ya. NaCl dari atropin 1 gram adalah 0,13. Artinya 0,13 gram NaCl setara dengan 1 gram atropin. Nah, kemudian karena kita sudah menemukan kesetaraan NaCl dari atropin, maka jumlah NaCl yang kita butuhkan untuk 0,3 gram atropin ini adalah 0,3 dikali 0,13. Kita kalikan gramnya dengan kesetaraan NaCl dari atropin tadi. Maka kita dapatkan nilai 0,039 gram NaCl yang kita butuhkan. Kemudian, larutan 15 mili memerlukan NaCl 0,9%. Itu berapa? Maka NaCl 0,9% kita kali 15 mili. Kita butuhkan NaCl 0,9% ini adalah sebanyak 0,135 gram. Jadi untuk membuat larutan 15 ml, kita membutuhkan NaCl 0,9% sebanyak 0,135 gram. Nah, kemudian berapa NaCl yang perlu kita tambahkan lagi untuk menutupi kekurangan ini? Maka 135 tadi, berarti yang kita perlukan tadi, kita kurangi dengan yang sudah setara dengan NaCl tadi, 0,039. Jadi untuk mencapai kesetaraan penuh atau larutan yang isotonis untuk 15 ml larutan ini, maka kita perlu menambahkan
0,096 gram lagi NaCl. Jadi kalau tanpa isotonis sama sekali, atropinnya tadi, maka tentu total yang dibutuhkan 135 gram. Tapi karena sudah isotonis sebesar 0,39 gram ini, karena dia sudah setara dengan NaCl sebesar 0,039, maka besaran 0,39 ini tidak perlu kita tambahkan NaCl lagi. Maka yang perlu kita tambahkan NaCl adalah selisihnya saja, sebesar 0,096 gram. Nah, kemudian kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu adalah untuk metode dengan kesetaraan volume isotonik. Nah, perhitungan didasarkan pada kenyataan bahwa larutan isotonik ditambah larutan isotonik hasilnya larutan isotonik. Kita menggunakan rumus V sama dengan W kali E kali 111,1, di mana V merupakan volume larutan bahan obat isotonik yang dicari. Kemudian W ini merupakan massa bahan obat dan larutan yang dibuat. Nah, E adalah ekivalensi NaCl. Sedangkan 111,1 merupakan volume larutan isotonik yang mengandung 1 gram natrium klorida. Nah, untuk metode kesetaraan volume isotonik masih kita gunakan atropin sulfat 2%, dibuat menjadi sediaan 15 ml. Nah, bagaimana cara kita menghitung volume kesetaraan isotoniknya? Jadi kita konversi lagi menjadi gram ya, karena kita mau mencari kesetaraan isotoniknya. 2% atropin dalam 15 ml, itu kita memerlukan atropin sebesar atau sebanyak 0,3 gram. Nah, dari tabel diketahui 0,13 gram NaCl setara dengan 1 gram atropin, atau 1 gram atropin setara dengan 0,13 gram NaCl. Jadi, NaCl dari atropin ini adalah 0,13. Kemudian volume aqueous yang dipakai untuk membuat larutan isotonis adalah di V-nya tentu kita masukkan ke W kali E kali 111,1 tadi. Untuk W-nya, bobotnya adalah 0,3 gram. E-nya, kesetaraan NaCl ini, atau ekivalensi dengan NaCl, 0,13 dikali tetapan tadi, 111,1. Jadi, V kali W kali E kali 111,1. Maka didapatkanlah volume aqueous yang akan dipakai untuk membuat larutan isotonis adalah sebesar 4,33 ml. Artinya 4,33 ml ini adalah volume yang sudah isotonis jika kita menggunakan jika kita melarutkan atropin ini di dalam 4,33 ml aqueous, maka itu sudah dapat kita suatu larutan atropin yang isotonis. Sedangkan kita akan membuat atropin ini di dalam volume 15 ml. Berarti kan ada sisa yang perlu kita tambahkan, larutan NaCl atau larutan normal salin, sehingga 15 ml yang kita buat nantinya itu isotonis semuanya. Tentu untuk membuat larutan isotonis perlu kita tambahkan normal salin atau cairan pengisotonisnya. Karena yang kita jika atropin saja kita larutkan di dalam aqueous, itu hanya 4,33 mili aqueous yang bisa membuat larutan isotonis, sedangkan masih ada sisa 11,7 mili lagi yang belum isotonis. Maka karena kita akan membuat 15 mili, berarti 15 dikurang 43, perlu kita tambahkan volume cairan pengisotonis atau normal saline solution
sebesar 11,7 ml. Nah, kemudian ini perhitungan yang keempat menggunakan tetapan L-ISO. Nah, rumusnya adalah DTF sama dengan L-ISO dikali konsentrasi atau dikali C. Nah, perhitungan ini kita gunakan bila tidak ada data pada tabel penurunan titik beku. Jadi tidak ada data penurunan titik beku, baru kita gunakan tetapan L-ISO. Yang pertama kita cari bobot molekul obat. Tentu kita harus tahu dulu rumus struktur atau rumus molekul dari obat tersebut, baru kita bisa menghitung bobot molekulnya. Kemudian berdasarkan struktur senyawa kimia, kita tentukan tipe isotonik dari si molekul tadi. Kemudian kita cari harga L-ISO dari tabel berdasarkan tipe isotoniknya. Jadi setelah kita tahu tipe isotoniknya masuk tipe yang mana, kita cari L-ISO berdasarkan tipe isotoniknya. Kemudian kita hitung dengan rumus DTF atau penurunan titik bekunya, L-ISO dikali C. Kemudian kita hitung selisih penurunan titik beku, dan kita hitung kekurangan tonisitas. Baru kita hitung kekurangan zat untuk mencapai isotonik. Nah, coba kita contohkan lagi dengan atropin sulfat 2%, dilarutkan dengan Aquades 15 mili. Kita anggap atropin sulfat 2% ini tidak ada nilai penurunan titik bekunya di tabel manapun. Nah, pertama tentu kita tentukan BM atau bobot molekul dari atropin sulfat. Nah, kita mendapatkan BM atropin sulfat monohidrat ini sebesar 695. Berarti kita harus mencari dulu, setelah dapat kita buat molekulnya, kita cari konsentrasinya dalam satuan molar. Tentu kita hitung dulu berapa mol atropin sulfatnya, yaitu 0,3 gram dibagi bobot molekul, dapatlah 4,32 mol. Kemudian kita ubah menjadi molaritas atau molar, yaitu 4,32 tadi dibagi dengan volume totalnya, karena kita akan membuat 15 ml, sehingga ini kita jadikan liter, berarti 4,32 per 0,015 liter. Dapatlah kita nilai molarnya atau konsentrasinya 0,0288 molar. Nah, C-nya sudah kita dapat di sini. Kemudian kita tentukan tipe isotonis dari si atropin sulfat ini. Atropin sulfat ini masuk tipe isotonis univalen divalen. Nah, untuk tipe isotonis univalen divalen ini, harga L-ISO-nya adalah 4,3. Baru setelah kita dapatkan tipe isotonis, kita dapatkan harga L-ISO. Harga L-ISO sudah kita dapat, nilai C-nya atau nilai konsentrasinya sudah kita dapat berapa molar. Nah, kemudian baru kita bisa menghitung DTF. DTF-nya atau penurunan titik bekunya adalah L-ISO kali C. 4,3 ini L-ISO dikali 0,0288 molar. Maka dapatlah 0,12 derajat Celcius. Berarti ini sebagai nilai A. Kita masukkan lagi ke rumus penurunan titik beku, seperti metode yang pertama tadi. Karena kita sudah mendapatkan nilai penurunan titik beku dari si atropin sulfat sebesar 0,12, maka W sama dengan 0,52 kurang A per B. 0,52 kurang A sama dengan 0,4 derajat Celcius. Dari tabel penurunan asam borat 1% itu 0,29 derajat Celcius, maka asam borat yang kita tambahkan adalah 0,4 dibagi dengan 0,52 dikurang 12, itu nilai hasilnya adalah 0,4. 0,4 dibagi B, 0,4 dibagi 0,29, kita kali 1%, karena asam borat yang kita gunakan 1%. Dapatlah 1,4%.
Karena kita akan membuat larutan 15 mili, maka berapa asam borat yang kita perlukan? Maka asam borat 1,4% dikali 15 ml. Maka asam borat yang kita butuhkan adalah 0,21 gram untuk membuat larutan isotonis 15 ml. Setelah kita tambahkan asam borat sebesar 0,21 gram ini, baru kita dapatkan larutan atropin sulfat dalam 15 ml yang isotonis. Nah, ini tadi atropin sulfat. Dia masuk ke kategori tipe tonisitas univalen divalen elektrolit dengan nilai L-ISO 4,3. Nah, pH obat suntik ada isohidris, ada iohidris. Nah, isohidris adalah suatu larutan di mana larutan zat pH-nya sesuai dengan pH fisiologis tubuh, yaitu sekitar 7,4. Kemudian iohidris, pendekatan pH larutan sesuai dengan teknis yang dibutuhkan ke arah pH fisiologis tubuh. Dilakukan pada zat yang tidak stabil pada pH fisiologis tubuh, seperti garam alkaloid dan vitamin C. Nah, dalam pembuatan obat suntik kita perlu menetapkan pH obat suntik. Beberapa obat suntik perlu dibuat dalam jarak pH tertentu. Nah, untuk pengaturan pH bisa kita gunakan penambahan asam, basa, dan dapar. Penambahan larutan dapar hanya dapat dilakukan untuk larutan obat suntik dengan pH 5,5 sampai 9. Nah, untuk pH di atas 9, itu jaringan kita akan mengalami nekrosis. Jika pH kecil dari 3, maka akan mengalami rasa sakit dan akan menghancurkan jaringan. Nah, ini adalah beberapa fungsi larutan dapar dalam obat suntik. Yang pertama, dapat meningkatkan stabilitas obat, misalnya untuk meningkatkan stabilitas injeksi vitamin C, injeksi luminal, kemudian mengurangi rasa nyeri dan iritasi. Artinya kalau pH-nya kita sesuaikan dengan pH yang dapat ditoleransi tubuh, maka kita dapat mengurangi rasa nyeri dan iritasi. Karena kalau pH di atas 9 tadi menyebabkan nekrosis, dan pH yang terlalu asam akan menyebabkan rasa sakit. Maka kita atur pH-nya di antara 5,5 sampai 9 menggunakan larutan dapar. Kemudian dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Dapat meningkatkan aktivitas fisiologis obat. Misalnya garam alkaloid dan vitamin B1 menghendaki pH 3 sampai 4. Jika dia pH-nya 5 atau 6, dapat kita gunakan pH larutan dapar untuk mengubah pH garam alkaloid atau vitamin ini sehingga dia dapat pH kestabilannya. Nah, kemudian tugas silakan dicari bagaimana cara penggunaan dapar untuk pengaturan pH asam dan pH basa. Misalnya untuk mendapatkan pH asam seperti pH 6, 5, 4 atau pH basa 8, 9, 10, itu bagaimana cara kita menggunakan dapar masing-masingnya. Buat di double folio dan dikumpulkan melalui e-learning. Mungkin sekian aja kuliah kita untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.